Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Budi Lestari dari Ilmu Komunikasi 9 Angkatan 2021 di Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, kali ini aku ingin memberikan sedikit kisah inspiratif dan juga manfaat yang aku dapatkan di PSU. Nah, PSU sendiri itu adalah program super unggul yang diberikan oleh Universitas Amikom Yogyakarta sebagai salah satu kegiatan di awal untuk mahasiswa barunya. Nah, kali ini aku memberikan sedikit kisah tentang manfaat yang aku dapatkan selama mengikuti PSU. Nah, PSU sendiri itu kita dulu diberikan waktu 4 hari. Jadi kegiatan PSU itu ada 4 hari. Nah, hari pertama itu kita diberikan tema, kalau nggak salah komunikasi efektif. Kemudian hari kedua itu kita diberikan mental positif, membangun mental positif, kemudian identitas diri, dan juga yang terakhir itu goal setting. Nah, hari keempat sampai hari terakhir, hari pertama sampai hari keempat itu kita diberikan instruksi untuk selalu membawa alat menggambar. Nah, di situ kayak aku pas mendengar itu kayak aneh sih, mungkin ya, kayak untuk apa alat menggambar? Kita kan bukan anak kecil lagi gitu kan, bukan bukan arsitek juga, terus kok disuruh menggambar? Tapi itu kayak cuma lewat doang sekilas. Nah, setelah aku mengikuti dan ternyata alat menggambar itu manfaatnya cukup baik, sangat baik yang aku dapatkan kemarin. Setelah menggambar, terus kita mengingat, kemudian kita menggambar, dan kemudian kita presentasikan. Dan ternyata cara itu membuat kalau saya pribadi itu kayak lebih mudah paham dan mengingat cara itu, seperti itu. Nah, hari pertama itu dengan tema komunikasi efektif. Di situ ada mentor, ada kakak-kakak mentor, ada dosen juga. Nah, di situ kita kayak diberikan arahan, kemudian kita diberikan materi tentang komunikasi efektif yang baik itu seperti apa, dan sangat berguna. Apalagi saya sendiri yang ambil jurusan ilmu komunikasi gitu. Nah, komunikasi efektif itu kita diberikan materi. Komunikasi efektif, dengan kita berkomunikasi yang baik itu bisa menyelesaikan masalah dan baik juga pastinya. Kayak kita tuh nyampe nyampai apa yang kita berikan, apa yang kita ingin ucapkan itu nyampe kepada penerima, kepada yang kita ingin berikan gitu, pada lawan bicara kita. Nah, itu terus kita diberikan materi atau tugas itu kayak kalian coba ingat dulu dimana kalian mempunyai masalah atau kalian mempunyai problem yang dengan kalian berkomunikasi kalian bisa menyelesaikan masalah itu. Dengan kalian berkomunikasi yang baik kalian bisa menyelesaikan. Kemudian terus aku mengingat-ingat apa ya, ternyata ini gitu kan. Terus kita menggambar. Setelah kita menggambar, terus kita mempresentasikan dengan apa yang kita pernah lakukan dulu. Dan ternyata pernah gitu kan, kita berkomunikasi, kita punya masalah tetapi kita menyelesaikannya dengan kita berkomunikasi, bukan menjauh. Dan berkomunikasinya itu bukan yang tidak baik pastinya, komunikasi yang efektif, yang baik gitu. Kemudian ternyata komunikasi efektif sebegitu pentingnya guys. Apalagi di saat kita punya masalah, kita menyelesaikannya dengan cara berkomunikasi. Itu sangat kayak wow, kayak aku sendiri kayak belajar lagi gitu, kayak mengingat ternyata seperti ini, kayak keren juga gitu. Maksudnya kayak yang tadinya mungkin kita kurang tapi dengan adanya kita mengingat, kemudian kita menggambar, terus kita presentasi, itu kayak tiba-tiba mengingat dan pelajaran itu ada gitu. Luar biasa sih. Di hari yang pertama semua excited dengan program dan juga kegiatan ini.
terus kita mendapatkan materi yang menurut kita simple tapi kayak mendapatkan manfaat yang banyak gitu. Oke, kemudian lanjut hari kedua itu kita disuruh temanya mental positif. Nah, hari kedua ini nggak jauh beda dengan hari pertama. Kita masih disuruh menggambar, suruh mengingat gitu. Dan mental positif itu menurutku sangatlah berguna dimanapun kita berada, kita bekerja, kita kuliah, ataupun kita seperti sehari-hari. Dengan mental positif kita baik, itu sangat baik juga buat diri kita dan orang yang di sekitar kita gitu, dan bisa merasakan kan adanya mental positif itu. Terus kita diajarkan, diberikan materi, itu kayak wow, aku mendapatkan materi, mendapatkan ilmu yang banyak banget di hari kedua, gak kalah sama hari pertama tadi. Itu aku kayak kita diajarkan ya, kalau nggak salah itu kayak caranya membangun mental positif. Mental positif itu manfaatnya apa aja gitu. Terus efek kalau kita nggak punya mental positif itu bagaimana. Terus kita diajarkan cara membangun mental positif itu ya, ada cara jasmani dan juga rohani. Kalau cara jasmani itu ya kayak seperti kita melakukan hal-hal yang simple tapi membuat kita tenang, mungkin kayak me time, atau mungkin kita menulis, mungkin pokoknya cara bagaimana kita membuat mental positif seperti itu. Kayak terus kalau rohani kayak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, itu mungkin apa ya, hal yang sebenarnya mudah tapi ya agak susah dilakukan, mungkin karena ya tadi kurangnya mental kita. Kan gini, kalau kita dekat dengan Allah, dekat sama Sang Pencipta, otomatis kita kan mempunyai ketenangan. Nah, itu bisa membuat kita, sikap kita menjadi, mental kita jadi positif gitu. Terus kemudian hari kedua ya sama, kita kayak diberikan arahan juga seperti itu, dan banyak banget, dan sebenarnya caranya simple ya untuk membangun mental positif, dan lagi-lagi kita pernah melakukan itu gitu. Jadi kita disuruh mengingat, kemudian kita mempresentasikan gitu. Caranya gimana sih dulu kalian bisa mental kalian itu baik? Mungkin ya kalau kalian pernah merasakan mental kalian yang kurang baik, pasti kalian pernah merasakan juga mental yang baik gitu. Kemudian di hari ketiga ini kita diberikan tema itu identitas diri. Wah, ini setelah kita punya komunikasi yang baik, punya mental positif, kemudian kita diberikan identitas diri. Maksudnya apa? Yang aku dapatkan di kemarin itu, identitas diri, bagaimana caranya kita membangun identitas kita dari yang mungkin belum baik menjadi lebih baik gitu. Mungkin yang udah baik menjadi lebih baik, ataupun bagaimana caranya untuk kita tuh selalu beridentitas baik gitu. Nah, itu tadi kita disuruh menggambar, mengingat, diberikan arahan, diberikan materi yang ilmu-ilmu baru gitu. Nah, terus identitas diri kita disuruh nulis ya, kalau nggak salah itu kayak kalian apa yang mau diubah dari diri kalian, terus apa yang kalian mau inginkan gitu, kalian tulis gitu. Nah, seperti itu, lewat gambaran juga pastinya kita menggambar. Dan benar guys, dengan cara kita menggambar, mengingat, menggambar, kayak ibarat langsung kayak apa ya, kayak langsung ini di pikiran kalian tuh langsung ada gitu. Terus kalian praktekin, maksudnya kayak kalian langsung presentasikan kan, itu kayak wow, keren. Hari ketiga masih sama, excited juga. Dan hari terakhirnya, hari keempat, kita diberikan goal setting. Nah, apa yang kalian inginkan, kalian harus menyetingnya gitu dari sekarang.
gitu. Jadi ya tadi, setelah kalian sudah merubah identitas kalian lebih baik lagi, pastinya kalian harus punya goal setting. Nah, goal setting ini itu goal setting tanpa yang komunikasi efektif, mental positif, kemudian ada identitas diri, itu kayaknya kurang dan agak susah, tapi kita diajarkan seperti itu, jadi kayak ada aja gitu guys. Terus maksudnya bisa mungkin lebih mudah ya saya rasa. Terus goal setting kita disuruh tahun 2020 berapa ya, 2022 kalian inginkan apa gitu. Kalian terus disuruh lah kita nulis ya, suruh nulis kalian inginnya ini nih, kalian aku ingin bisa misalnya kayak punya usaha gitu, terus kita tulis. Nah, terus untuk mencapai tujuan kita ini apa aja yang kita butuhkan gitu. Terus setelah kita apa yang kita persiapkan untuk mendapatkan goal setting, kemudian kita mencari apa yang setelah misalnya terwujud cita-cita itu kalian akan seperti apa gitu, kayak goal setting banget itu. Dan kesimpulan yang saya bisa dapatkan, yang saya bisa ambil dari sekian banyak materi itu, satu, dengan cara kita tadi mengingat, kemudian menggambar, kemudian kita mempresentasikan, dan kita diberikan materi-materi yang banyak itu, sebenarnya gini, kita disuruh mengingat untuk masa-masa yang sudah lampau gitu, masa-masa yang dimana kita sebenarnya udah pernah lakukan, sudah pernah bisa, tetapi kadang kita itu lupa untuk mempelajari hal-hal yang kita udah lewati gitu, hanya diabaikan begitu saja ya. Jadi itu, jadi kayak kita mengingat kan, disuruh mengingat, menggambar, ibaratnya kan kita disuruh mempelajari dari hal-hal yang kemarin gitu. Hal-hal apa aja sih yang kalian lakukan dari 4 tema ini, yang kalian bisa lakukan dengan 4 tema ini di tahun-tahun kemarin gitu. Berarti kita sebenarnya kita juga tahu caranya, tapi kita mungkin kurang belajar. Terutama aku juga masih sangat-sangat belajar, dan dengan adanya PSU kemarin itu kayak mengingat dan hal-hal yang baru yang simple tapi sangat berguna. Yes, keren sekali Universitas Amikom Yogyakarta memberikan suatu program pertama dengan rasa excited. Juga kita diberikan 4 tema yang luar biasa yang bisa membangun kita benar-benar di dunia sekarang. Apalagi buat kita ini yang masih anak muda dan membutuhkan itu semuanya. Keren sekali, dan terima kasih buat Universitas Amikom Yogyakarta yang telah memberikan program yang sangat baik untuk mahasiswa barunya, dan diawali dengan tadi yang baik-baik itu semua. Semoga kita semua bisa menyelesaikan dan bisa mempunyai 4 tema tadi itu, yaitu komunikasi efektif, mempunyai juga mental positif, identitas diri, dan juga goal setting, dan kita bisa menyelesaikan semuanya. Dan semoga apa yang saya berikan tadi itu, apa yang saya kisahkan, apa yang saya ceritakan, semoga bermanfaat dan juga positif buat kalian semuanya. Dan I think enough, and the last to say, terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Amikom, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.